Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Nur Muhammad, NIM 12620713113 dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan mempresentasikan kerangka acuan kerja tugas magang 1 semester antara dengan judul Observasi Layanan Khusus Bimbingan dan Konseling di Sekolah di SMA 1 PGRI Tulungagung. Dasar hukum. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan yang terakhir, Peraturan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tenaga Administrasi Pendidikan. Berikut ini gambaran umum layanan khusus bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem layanan BK di sekolah yang dirancang untuk menjawab kebutuhan peserta didik yang memerlukan penanganan atau pendampingan lebih intensif, spesifik, dan bersifat individual atau kelompok kecil. Layanan ini ditunjukkan kepada siswa yang menghadapi permasalahan tertentu atau tidak dapat diselesaikan secara optimal melalui layanan dasar, layanan responsif umum, maupun layanan pengembangan diri. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah observasi layanan khusus bimbingan dan konseling di sekolah. Dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang objektif dan menyeluruh mengenai pelaksanaan layanan BK yang bersifat khusus terhadap peserta didik. Hal ini mencakup proses identifikasi masalah, pendekatan intervensi yang digunakan secara efektivitas, pelaksanaan layanan terhadap pengembangan peserta didik secara psikologis, sosial, dan akademik. Melalui kegiatan observasi ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana layanan khusus BK dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme, etika konseling, serta kebijakan pendidikan yang berlaku. Dan tujuan dari kegiatan ini yang pertama, mengidentifikasi bentuk dan jenis layanan khusus BK yang diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Yang kedua, menilai pelaksanaan layanan khusus BK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi layanan. Yang ketiga, mengetahui peran khusus BK dalam memberikan layanan kepada siswa dengan permasalahan khusus atau kondisi tertentu. Yang keempat, menganalisis efektivitas layanan khusus BK dalam membantu siswa menyelesaikan permasalahan pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Dan yang kelima, menyusun rekomendasi perbaikan atau pengembangan layanan khusus BK di sekolah berdasarkan temuan observasi. Indikator keluaran. Yang pertama, tersusun laporan hasil observasi layanan khusus BK yang berisi deskripsi pelaksanaan, temuan lapangan, dan analisis permasalahan. Yang kedua, terdokumentasikannya jenis-jenis layanan khusus BK yang telah diberikan kepada siswa, misalnya konseling individual, rujukan konseling kelompok terbatas, dan lain-lain. Yang ketiga, teridentifikasinya kasus-kasus siswa yang memerlukan layanan khusus beserta langkah penanganannya. Yang keempat, tersedia data peran dan tanggung jawab guru BK dalam memberikan layanan khusus di sekolahan. Dan yang kelima, dihasilkannya rekomendasi pengembangan layanan khusus BK sebagai upaya peningkatan kualitas layanan di masa yang akan datang. Adanya instrumen observasi yang
standar seperti lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumen pendukung lainnya yang digunakan selama kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan observasi lapangan, yang ketiga analisis data, dan yang keempat penyusunan laporan. Pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan. Pelaksanaan kegiatan mahasiswa magang Alfa Nur Muhammad selaku mahasiswa magang jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang dibantu oleh pembimbing magang. Yang kedua, penanggung jawab kegiatan. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bapak Dr. Muhammad Ja'far As-Shodiq, Eskom, MPDI. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak fakultas, dosen pembimbing, kepala sekolah, dan guru pembimbing lapangan serta guru BK. Jadwal kegiatan yang pertama, minggu ke-1 koordinasi dengan pembimbing sekolah melalui Zoom atau WhatsApp. Minggu kedua, penyusunan dan finalisasi instrumen observasi dan wawancara. Minggu ketiga, observasi awal layanan khusus BK dan pengamatan lingkungan dan aktivitas. Minggu keempat, wawancara dengan guru BK dan siswa penerima layanan. Minggu kelima, studi dokumentasi layanan BK. Minggu keenam, pengumpulan data, kasus, dan catatan. Minggu ketujuh, analisis data, observasi, dan wawancara. Minggu ke-8, penyusunan penyelesaian laporan hasil observasi. Berikut ini foto kegiatan dokumentasi di SMA PGRI. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang saya sampaikan,